yang menarik dari Rakernas eh, Kementerian ATR, yaitu hadirnya Sri Mulyani Indrawati yang memberikan semacam oleh-oleh dari sepulang menghadiri G20. Jadi Sri Mulyani barusan pulang dari G20 dan apa yang disampaikan kepada AHY dan jajaran Kementerian ATR itu, ya menurut saya tidak tahu ini pertimbangannya apa. Apakah karena AHY sebagai menteri yang dalam kategori junior dibandingkan dengan Sri Mulyani karena baru masuk beberapa bulan, kemudian perlu barangkali transfer knowledge ya, di luar forum itu. Karena kalau apa yang dipaparkan oleh Sri Mulyani itu sebetulnya lebih tepat kalau itu diberikan oleh-oleh itu kepada Bahlil. Relevansi temanya ada ya, karena oleh-oleh dari G20 itu Sri Mulyani menekankan beberapa poin, salah satunya adalah yang terkait barangkali kalau harus di-matchkan temanya itu global climate, itu yang dikatakan menaiknya permukaan air laut sehingga mengakibatkan beberapa abrasi, dan itu perlu diantisipasi di daerah-daerah yang menghadap ke laut. Itu kalau temanya dipaksakan ya, sesuai dengan kementerian yang dipimpin oleh AHY. Sementara kalau menurut saya yang lebih urgent sebetulnya apa yang terjadi di Rempang itu penyelesaiannya bagaimana, atau barangkali kasus yang kemarin menimpa salah satu petani di wilayah seputaran IKN ya, yang lahannya mau dijadikan sebagai landasan pesawat terbang VVIP. Tapi oke lah, itu dinamika politik di penghujung masa bakti periode ini, dimana barangkali AHY perlu bekal kalau nanti seandainya di periode berikutnya masih terlibat dalam jajaran kabinet. Kenapa tadi saya menyebutkan bahwa sebetulnya yang lebih tepat itu di kementerian yang dipimpin oleh Bahlil, karena Sri Mulyani menyebut lemahnya pertumbuhan ekonomi global, kemudian ada fenomena inflasi yang terjadi di negara-negara maju yang angkanya boleh jadi termasuk tertinggi di perkembangan perekonomian negara-negara maju. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kenaikan suku bunga di negara-negara maju, yang itu nanti akan berimbas pada dunia investasi, yang itu yang di kementeriannya dipimpin oleh Bahlil. Karena impact dari kenaikan suku bunga di negara-negara maju itu akan mempengaruhi capital outflow dari Indonesia, sehingga dan pada saat yang sama itu akan menghambat investasi yang masuk di Indonesia. Jadi kalau secara tema sebetulnya apa yang dibawa oleh Sri Mulyani dari G20 itu lebih tepat kalau diberikan oleh-oleh itu kepada Bahlil. Tapi ya apapun itu, kita sebagai bangsa Indonesia tetap
saya terutama khususnya mengingatkan kepada jajaran pemerintah, apapun perkembangan ekonomi global, apapun kondisi di Indonesia yang sekarang sedang sangat membutuhkan investasi, itu tidak boleh melupakan pelaksanaan pasal, terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena sebagaimana saya kemarin sempat lontarkan dalam satu kesempatan di mana ada salah satu capres di situ, yaitu Anies Baswedan, bahwa pelaksanaan pasal 33 yang tidak optimal itu merupakan sumber berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Salam konstitusi.